Terakhir dia merinding-merinding masuk. Ini kan nggak serem sih tempatnya, tapi kadang orang yang masuk bisa ketakutan, bisa dia keluar lagi. Orang itu kalau kemasukan makan bonbon, berarti ada 2 anak kecil. Nah, jadi kakak taunya itu ada anak kecil, pertama dia minta permen, terus kedua itu kakak kok bisa tahu ada 2 anak kecil? Dia datangi aku 2 anak kecilnya. Wujudnya tiba-tiba datangnya agak menyeramkan gitu kak? Dari sini dia jalan, apa itu? Bongkok-bongkok apanya segini jenggotnya. Mama jelas dinampai. Ya, halo pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya berada di Jalan Karya, lingkungan 1, Gang Wonorejo. Nah, di sini ada sebuah pemakaman, namanya Pek Tang Tojin. Nah, jadi Pek Tang Tojin ini diyakini oleh masyarakat Tionghoa adalah kayak dewa gitu ya pemirsa ya. Jadi asal mula sejarahnya yang saya tahu, Pek Tang Tojin ini dulu adalah sosok manusia biasa seperti kita pada umumnya gitu ya. Jadi beliau ini pada semasa hidupnya kabar ataupun cerita turun-menurun yang saya dapat itu informasinya beliau adalah kayak seorang yang suka main judi atau gimana gitulah. Jadi pada saat itu ceritanya si Pepe ini ada terlilit ataupun mengalami hutang piutang gitu ya terhadap rekan atau gimana. Jadi mungkin pada saat itu beliau tidak sanggup untuk melunasi hutang piutangnya. Jadi singkat cerita, Pek Tang Tojin ini kayak mana ya, kayak mengakhiri bunuh diri gitulah, bunuh diri dengan cara dia menggantungkan dirinya gitu ya, sehingga dia tewas. Nah, menurut ceritanya pun legendanya Pek Tang Tojin ini beliau ada 5 bersaudara ya. Cuman yang di sini ini yang urutan paling besar atau yang keberapa nanti selanjutnya kita bertanya kepada kakak ini. Nah, jadi itu sejarah singkat yang saya ketahui ya pemirsa. Jadi menurut informasinya juga roh dari Pek Tang Tojin ini sering digunakan oleh para orang-orang spiritual, digunakan untuk menolong sesama gitu ya, untuk berbagai jenis pengobatan dan diyakini bisa gitu loh. Jadi untuk selanjutnya kita coba bertanya lebih lanjut lagi dengan kakak ini. Kebetulan kakak ini kan dia pengurus di sini ya. Jadi mungkin kakak ini lebih paham alur ceritanya gitu. Kak Nani, ini bisa nggak Kak Nani ceritakan ke pemirsa sedikit tentang Pek Tang Tojin ini yang Kak Nani tahu gitu loh. Ceritanya bagaimana Kak? Setahu saya ya waktu kecil memang Bapak ditugaskan di Kodam. Terus ini kan dulu tanah kosong, ya, udah. Maaf ya Kak, iya terus nggak apa-apa lagi. Ini tanah kosong, rupanya kan karena Bapak ditugaskan Kodam, jadi kami buat rumah di sini. Ini dulu belum sebagus inilah gitu. Oh, bangunannya ya. Masih hutan, kayak ada pohon beringin. Semak-semak gitu ya. Terus memang banyak yang sembahyang, tapi lama-lama orang itu dikasih rezeki dibangun sikit-sikit. Ada yang dikasih rezeki sama AP ini dibangun ya. AP ini memang kalau dibilang ya baik lah. Setiap gitu orang ya. Asal orang itu bawa pawang. Nah, istilahnya orang itu kan suka kalau dapat rezeki orang tuh bangun. Jadi lama-lama mereka bawa pawang kemari gitu. Iya, orang tuh bawa masing-masing. Berarti pawangnya kesurupan gitu ya. Masuk roh Pepe ini ya, AP ini ya. Iya. Oh, karena gitu. ini kan ada datuknya juga. Sebelah sini datuk Islam. Oh, Muslim ya. Iya, Muslim. Kak, ini kan saya dapat kabarnya sejarahnya katanya AP ini dia 5 bersaudara. Iya, 5 bersaudara, tapi memang AP Tang Tojin yang nomor 1. Tang Tojin yang nomor 1. Kakak paling besar gitu ya. Berarti yang di makam di sini Kak ini hanya 1 aja. Iya, tapi dibawa dia ke sini semua saudaranya, rohnya. Gitu. Oh, gitu. Ada anak kecil juga 2. Oke. Nah, nanti kita bahas yang mengenai anak kecil 2. Terus Kak, saya kepingin tahu termasuk pemirsa meninggalnya AP ini yang kakak tahu akibat apa Kak? Hari itu memang Mama bilang dia meninggal karena kalah main judi. Terus dia nggak berani pulang sama istrinya gitu. Terus dia gantung diri di situ. Rencana ini yang mau ngapain orang Buddha, orang kita keling ke India. Tapi karena ada sepasang kekasih naik sepeda, tak gimana orang itu nampak dia bunuh diri pas mau dikubur,
dia udah terkubur sendiri. Jadi orang itulah yang nyembayangi. Oh gitu, terkubur. Kak, waktunya Ape ini bunuh diri memang di lokasi ini? Iya, pas di sumur, pas yang di buletan itulah yang dibuletin. Itu sumur waktu itu udah ada atau belum? Nggak ada lah, karena dia bunuh diri, terus dia kayak timbul tanah-tanah semut itu. Oh. Itulah mama cerita sama kami. Tanah semut itu yang mengubur jasadnya Ape ini. Ini iya. posisi masih tergantung. Enggak, dia udah ke bawah. Pas mau dikubur dia udah turun ke bawah gitu. Turun sendiri mayatnya. Entah mujizat entah apa ya kan, turun sendiri mayatnya, nggak ada yang ngubur dia. Dia udah terkubur sendiri. Berarti turunnya tuh posisinya berdiri ya Kak ya? Iyalah kurasa, karena kan dia ini. Nah, makanya kalau mama memang jelas dimimpi dia. Oh, dimimpiin itu. Sering dinampai gitu kalau mama. Kalau yang masalah dinampain itu Kak, dia wujudnya apa menurut cerita dari mama? Dia kakek-kakek jenggotan. Nah, itulah. Nah, dia ini kamu jaga bagus-bagus ini. Tempat ini gitu. Oh. Kamu dia bilang cucu kamu jaga bagus-bagus katanya. Itulah. Gitu aja pesannya. Terus Kak, itu datuk yang di sebelahnya itu berarti itu bukannya termasuk saudara Ape ini ya? Bukan. Pokoknya mama bilang ini 5 saudara, yang satu yang itu datuk kakek Hasan namanya. Kakek Hasan ya. Cuman dia muslim ya. Dia muslim. Karena kan kadang orang itu minta sama saya nanti karena kalau bulan puasa kan orang itu sembahyang Unggahan. untuk datuk. Nanti tolonglah kasihkan ini, ya udah saya kasih aja di situ. Karena kan kita nggak percaya sama dia, kita kan percaya sama Tuhan. Agama kita kan masing-masing. Dia agama apa, saya agama Islam. Kakak muslim Karena dia minta tolong, karena apa itu untuk buka puasa, ibaratnya percaya kan gitu. Ya udah saya taruh aja. Oke, nah menurut kalau kakak sendiri itu kan muslim, jadi sama kakak ini bertentangan nggak Kak? Kakak mengurus tempat ini gitu? Enggak, saya ikhlas ngurus. Ya. Nah, kenapa kakak bisa ikhlas Kak? Karena kayak mana ya? Karena kami memang dari kecil udah di sini gitu. Ya. Jadi kan memang kami udah biasa bersihin ini. Jadi istilahnya kalau memang ada yang kasih saya ambil, kalau enggak ya udah enggak saya ambil. Terus kakak enggak takut entah dibilangin sama masyarakat kakak jadi musyrik gitu? Enggak. Karena memang pada dasarnya kakak enggak begitu ya Kak ya. Kakak hanya merelakan, kayaknya mengikhlaskan diri membersihin tempat ini aja gitu ya Kak ya. Makanya saya sapu apa, ya kalau ada orang kasih apa, ya saya kumpulin untuk bayar air, untuk bayar listrik. Ya untuk apalah biaya perawatan di sini lah gitu ya Kak, listrik segala macam ya. Kadang saya kalau memang bener belum nggak bisa bayar, kadang aku minta bantu sama yang sembahyang. Kadang ada yang mau kasih, ada yang enggak. Istilahnya ikhlas lah. Awak saya ngurus apa ini memang ikhlas. Nggak ada saya ngeluh, enggak. Tapi memang pada dasarnya Kak ini memang makam ya Kak ya? Iya, ini memang makam ya. Itu jasadnya itu Kak udah pernah dibongkar atau gimana Kak untuk diteliti? Enggak pernah. Oh gitu ya Kak ya. Kak ini kalau menurut dari orang tua dulu Kak, ini bangunan ini dari sejak tahun berapa Kak dia gantung diri itu Kak? Enggak tahu pula aku. Enggak pernah orang tua ceritakan ya Kak ya? Enggak. Pokoknya bapak di sini, ini bapak tahun 65 udah di sini, tapi memang ini udah ada. Udah ada bangunannya ya, cuman belum sebagus ini. Dia pohon beringin besar. Jadi beringinnya pun udah ditebang ya sekarang? Iya, makanya kan nih orang datang yang dari Jakarta dibangun sikit-sikit, jadi bagus ini. Gitu. Kalau kakak sendiri pribadi kan tinggalnya di sini ya Kak, di sebelah ini. Pribadi kakak tentang makam ini Kak, angker atau enggak gitu Kak? Enggak, kalau saya ya enggak. Saya biasa aja. Jadi kalau dari pengunjung Kak yang pernah sembahyang atau gimana Kak, mereka itu banyak bilang gimana Kak? Iya, kadang minta ini kayak mana, apa ini dulu kayak mana. Karena kan kalau yang dari Jakarta sembahyang banyak yang nggak tahu, banyak yang kesasar. Nggak tahu jalan kemari? Nggak tahu, dia udah bolak-balik numpang tanya baru. Bu mau sembahyang dari mananya? Dari Jakarta. Oh ya, kami disuruh apa? Datang. Mereka itu kok bisa tahu disuruh dimimpiin atau gimana? Iya, dimimpiin orang itu. Kadang suruh tidur sini lagi. Oh di sini? Tidur tujuannya? Orang itu. Pokoknya katanya disuruh tidur di sini 3 hari. Udah itu masih ada mama ya, masih ada mendiang mama. Setelah mereka tidur apa katanya Kak di sini Kak, yang mereka jumpain waktu tidur itu? Mimpi atau apa? Iyalah dimimpikan suruh tidur di sini katanya. Ada sana kan orang di Jakarta kan banyak, ada yang sembahyang di sini. Nanti sembahyang kuburan orang tuh yang dari Jakarta sembahyang sini semua. Karena memang ini aslinya Tante Onjing yang di sini asli. Kadang orang tuh bawa tanah. Tapi orang itu permisi.
Nah, kalau mau minta tanah kuburan apa, permisi sama mama. Bu, saya mau ambil itu. Karena memang orang itu harus permisi. Manfaatnya untuk apa mereka ambil, Kak? Nah, katanya udah dibawa aja. Nah, nanti dibawa orang tuh satu genggam gitu. Iya, satu genggam pakai kertas, pakai dupa satu. Udah. Biar Nah, itulah nggak tahu lah apa orang itu ya kan. untuk kepentingan mereka masing-masing lah ya. Iyalah, apa tujuannya gitu ya, Kak ya. Pribadi orang itulah kita kan juga kita nggak tahu. mungkin tanya sampai ke situ ya, Kak ya. Ya itu bagi sebagian orang yang mempercayai, ya begitulah cara mereka itu ritual. Biasanya yang ritual di sini, Kak, ramenya dia di hari apa, Kak? Hari besarnya gitu? Kalau hari besarnya sembahyang kuburan. Oh. Nanti Capgo, Ceit, ada juga Ceit, yang Capgo sembahyang. gitu ya. Pemirsa, itu yang dibilang oleh Kakak Nani tadi, Ceit Capgo itu artinya kalau dalam bahasa dalam kalender lunar, kalender Cina itu Ceit itu artinya tanggal 1 di kalender lunar. Nah, Capgo itu artinya tanggal 15 di kalender lunar ataupun kalender Cina gitu loh. Kak, selama apa, Kak? Kakak ngerawat ini udah termasuk bertahun-tahun juga ya, Kak ya? Iya. Bertahun-tahun. Udah sampai punya cucu pun. Oh, Kakak udah punya cucu. Iya. Apa manfaat yang Kakak rasakan, Kak, setelah Kakak merawat ini gitu loh? Ya. Secara pribadi Kakak Ya, gitu, yang menurut Kakak rasakan dampaknya dari sini Iya, gitu? banyak juga sih. Ada juga sih dia kadang mau kasih rezeki, nanti banyak orang sembahyang kasih. Itulah kita kan namanya rezeki kita nggak kita duga kan. Tiba-tiba ada yang dari Jakarta sembahyang ngasih. Nah, kadang memang nyari mama juga sih. Mama udah nggak ada. Ya rezekinya ya adalah alhamdulillah rezekinya memang kita rezeki semua dari atas ya kan. Tapi ada juga banyak juga nanti orang sembahyang dikasih rezeki yang apa. Jadi kalau misalkan orang yang belum pernah sembahyang ke sini lah, mereka itu tahu-tahu mau sembahyang kemari, itu tata cara sembahyangnya itu yang nggak tahu Kakak bimbing. Iya. Caranya Kayak mana begini, Bu begini, caranya? gitu Ya ambil dupa, nanti kasih sini 5, kasih situ nanti kasih situ 3, terus tikong situ 3, air inilah tetong. Nah, nanti kopi di situ, nanti saya lah yang buat, orang itu yang ngapain. Gitu ya. Tapi perempuan nggak boleh naik ya, perempuan nggak boleh naik atas. Alasannya kenapa, Kak? Memang nggak boleh. Oh, kalau laki-laki boleh ya? Memang nggak boleh. Tapi kalau naik situ aja bisa, tapi kalau muter nggak boleh. Nah, memang tidak boleh. Memang udah dimimpiin, mama dimimpiin perempuan tidak boleh naik di atas. Jadi kalau kaum laki-laki itu mau muter di atas bebas boleh ya? Boleh. Kalau perempuan nggak boleh. Tapi kalau Iya. Dia kan sembahyang Mbak Dupa. Berarti dia muter-muter di atas? Iya, pasang lilin di atas. Dupa itu kan sembahyang. Nah, orang itu cucuk kan di atas. Muternya dia berapa kali itu bebas, terserah? Terserah. Nanti kan dia kan ini taruh dupa sembahyang. Tapi kalau perempuan memang nggak boleh. Karena mama yang dimimpiin, perempuan nggak boleh naik di atas. Terus Kak, yang tadi Kakak bilang mereka bawa pawang sendiri itu kemasuk di sini kayak kerasukan gitu ya? Iya. Itu bahasa apa Kak yang dipakai? Bahasa Cina. Kakak nggak paham ya Kak ya? Nggak, kadang mama yang dipanggil, kami nggak. Mama Kadang paham? Mama nggak paham, tapi ada yang ngartikannya. Dia bahasa Cina, nanti orang itu yang ngartikannya. Bahasanya ibu gini, ibu harus jaga bagus-bagus rumah apa. Maksudnya Kakak Nggak ada boleh yang kotor. ngartikan itu, siapa yang ngartikan Kak? Bawaan orang itulah. Nah, Maksudnya sih kan kayak- mama kan nggak pada bahasa Kayak Cina. ada bisikan gaib gitu? Enggak, Jadi? kayak ini. Nah, ada yang ini. Istilah gini, aku yang kemasukan. Iya. Koko bawa aku bawa Koko. Nah, terus Cici ini mamaku, Bu dipanggil Ape. Nah, Iya. udah. Nanti aku bahasa Cina. Nah, nanti Yang kerasukan ini bahasa nanti Koko bahasakan sama mamaku. Bahasa Indonesia? Ibu, paham, ini yang terjemahkan. Oh, iya. Ibu harus jaga bagus-bagus, harus ngurus sampai bagus-bagus. Kenapa setiap ada yang kerasukan ibu yang dicari Kak? Iya, memang ibu yang kenapa dicari, nggak tahu. Ataukah ada memang Bapak pun nanti disayang bapak, gitu sama? Iya, dia sayang, memang sayang kali apa ini sama mama. Nah, bakal jualan mama pun dibuat, dia tahu. Maksudnya dibuat disantet Istilahnya, orang gitu? Jualan kamu dibuat orang. Nah, nanti kamu tahu siapa orangnya. Memang betul tahu. Depan rumah. Dulu kan mama kedai sampah. Depan itu pun kedai sampah. Terakhir dia lagi, mama bangun jam 4:30, mau ke belanja ke Sambo, orang itu lagi nanam bunga. Kalau malu orang itu pindah ke Marelan. Terakhir meninggal orang itu lagi bingung di sana.
namanya gaib ini percaya tak percaya iya, ya Kak ya. Jadi pemirsa, apa yang diceritakan oleh Kak Nani ini inilah cerita yang Kak Nani tahu ya. Jadi pemirsa itu boleh menanggapi ini dengan percaya, boleh juga menanggapinya dengan tidak percaya. Itu hak masing-masing individu ya. Jadi tujuannya saya kemari di sini hanya untuk menggali sejarahnya Pek Tang Tong Jin ini. Jadi sejarahnya tetap ada gitu loh. Nah, tujuan saya kemari pun saya tidak mengajari pemirsa itu untuk harus kemari sembahyang ataupun harus kemari untuk mematok meminta jalan hidup kita agar dimudahkan rezekinya kemari terus. Tidak, saya tidak bertujuan demikian. Dan pemirsa pun lihat Kak Nani ini sendiri pun beliau adalah seorang muslimah ya Kak ya. Nah, beliau ini pun mengurus di sini dan Kak Nani pun tadi sempat saya tanyakan apakah nggak takut nanti dibilang orang musyrik gitu. Kak Nani menjawab tidak, karena memang tugasnya di sini bukan untuk meminta, jadi untuk merawat kebersihan ya Kak ya. Kak ini apa Kak, gimana ya, mau tanya. Jadi AP ini Kak, kalau misalkan orang itu datang untuk yang kerasukan, itu kebanyakan masuk yang AP nomor berapa? Nomor, ya kadang ada yang nomor 1, ada yang nomor 3. Oh, gitu. Kalau kerasukan ini Kak, kayak marah-marah nggak dia Kak? Enggak. Emosian gitu nggak? Teriak-teriak nggak? Ya paling meja itulah, itu kan ada meja. Orang itu Oh, kan berarti mereka duduknya di lantai? Sini di lantai. Pakai itu kan duduknya. Oh, berarti dia mukul-mukul meja gitu. Lama nggak biasanya mereka? Lama juga sih. Oh, berarti siapapun pawang yang mau kita bawa kemari untuk biar kerasukan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bebas. Karena orang itu kan bawa sendiri. Nggak kita nggak ngadai, kita juga nggak tahu harus cari pawang di mana ya kan. Kita kan bukan non Cina, kita kan Muslim. Jadi kan kami nggak tahu. Jadi orang tuh bawa sendiri. Selama mereka itu di sini ngadain kegiatan kerasukan gitu Kak, pernah nggak ada yang bandel nggak mau pulang atau gimana? Pernah Kakak dengar? Ada, nggak bisa pulang dia, tapi panggil mama. Oh. Mama lah yang apa-apa. Jadi selama di tangan Kakak yang ngurus ini, yang jaga ini, belum pernah kejadian? Belum gitu? ada kejadian. Karena orang itu memang jarang bawa pawang. Sekarang jarang bawa pawang orang itu. Gitu nggak ya? pernah lah. Selama tangan Kakak belum pernah Nggak ya? pernah. Jadi kalau misalkan kayak gitu Kak, ada yang bawa pawang tiba-tiba nggak mau pigi-pigi Kak, itu Kakak bingung nggak? Kalau enggak lah, aku pukul AP aja. Nggak tolong AP itu, biar dia suruh pulang. Maksudnya biar Kakak pukul? Pukul aja yang di atas. Kita pukul gini aja 3 kali. Yang di sumur itu? Nah, kasihlah cucunya supaya pulang. Kan gitu kan pasti dia pulang. Gitu. Oh. Karena kan kita baik sama dia. Nggak mungkin dia nggak mau bantu kita ya kan. Jadi resikonya yang Kakak tahu kalau orang kerasukan itu nggak mau keluar, apa yang terjadi sama dia nantinya Kak? Dia yang Kakak tahu lah gitu. Iya, memang hari itu pernah kejadian dia nggak bisa pulang, rupanya dipanggil mama. Saya mama minta sama Pak itu udah langsung dia sadar. Enggak, maksudnya kalau resikonya itu dia nggak mau pulang-pulang, itu bahaya nggak orang ke orang? Bahaya lah, karena kan kalau dia kan melayang-layang, kita kan nggak tahu ya kan. Nah kalau orang yang kemasukan itu kan ini, tapi ya mudah-mudahan kalau diiniin ya langsung sadar. Tapi kalau istilahnya gini, ini deh kita udah ngurus nih, terus ada yang sembayang, dia sombong, dia suka-suka hati gitu ngomongnya, apa itu bisa menghukum orang itu. Pernah kejadian, dibilang mama bilang apa, rupanya dia nggak senang hati, dia naik mobilnya terpatar di sana, nggak bisa jalan. Oh, dinasihati mama lah gitu ya, dia nggak senang gitu. Rupanya entah apa ini yang ngapain, kita kan nggak tahu. Karena apa dia nggak senang? Nggak mungkin karena dia lebih kaya atau gimana? Kurang tahu lah. Terakhir dia balik lagi, nggak sama mobilnya. Terakhir sembayang lagi, minta maaf ya. Baru bisa jalan lagi. Baru bisa jalan mobilnya. Itulah. Kan itu semua apa ini yang sembayang kayak kemarin. Ada yang sembayang pagi-pagi. Dia bawa tas besar, tas lah biasa orang ini. Masa segitu apanya tasnya dia nggak tahu. Karena dia sembahyang nggak ada bilang, masuk aja bablas. Pada saat itu pintu udah dibuka? Pintu udah terbuka pagi kan, orang tiap pagi aku bersihin. Rupanya pulang pun udah, pulang aja. Padahal tas itu ya besar segini lah, tas kayak tas serang-serang. Tertinggal? Pas aku mau bersihin, ketinggal, aku kebingungan. Jadi aku saking takutnya, aku nggak bersih rumah apa gitu kan. Tapi aku berpikir lagi, kalau nggak aku bersihin, ada yang sembahyang, ini bakal diambil. Tahu-tahu nanti orang itu datang, nuduh kami,
masuk penjara pula kita. Aku bilang sama anakku. Terakhir aku pukul lah, Pe, ini tadi ada yang sembahyang. Suruhlah dia datang karena tasnya ketinggalan. Ya, langsung aku masukin plastik, aku masukin lemari. Udah hampir 2 jam. Terakhir datang disuruhlah orang kita juga, anak buahnya lah aku rasa. Datang, masuk aja Babas, abang mau ngapain? Saya bilang. Nggak ada, permisi ya, mau ke sini. Iya, kamu ke situ mau ngapain? Kamu harus permisi sama aku bilang. Iya, bos aku tasnya ketinggalan. Iya, makanya abang bilang. Terakhir dia masuk ke situ merinding ke sini. Terakhir minta maaf, Kak. Aku minta maaf ya Kak, makanya Bang bilang harus permisi sama aku. Kita nggak permisi. Terakhir Koko ini ketinggalan tasnya. Padahal dia bablas saja. Kan memang kan pasti kan AP ini. Oh ini kok kurang ajar sembahyang nggak ada permisi kan pasti gitu. Kayak kita kalau berkunjung ke rumah orang lah permisi minimal gitu ya Kak. Iya, terakhir dia merinding masuk. Kak aku minta maaf ya Kak. Padahal istilahnya ini kan nggak serem sih tempatnya. Iya. Tapi kadang orang yang masuk bisa ketakutan, bisa dia keluar lagi. Ngapain kok ketakutan? Kok serem kali? Mana serem? Berarti itu kayak diyakini orang itu hatinya nggak baik gitu ya Kak ya? Diyakini begitu ya Kak ya? Kali terakhir dia pas mau pergi ke Jakarta dia itu, makasih ya Kak, Kata, iya, nggak apa-apa kok, bilang. Aku takut nanti diambil orang, Koko masih kami ke penjara. Sementara kami nggak tahu situ ada atas. Memang aku mau bersihin, gue bilang. Memang tiap pagi aku bersihin rumah PMP atas. Karena kan aku udah nggak halangan, jadi aku bisa. Aku naik ya, aku harus izin juga. Aku pun yang di sini lama aja aku harus izin naik. Aku bersih ya, kayak aku bersih ya. Nanti ini aku kasih minum. Kadang ada kita sembahyang Bu. Nanti kalau pagi kasih apa itu minum sama datuk. Ya. Jadi kan kita niatnya bukan niat yang lain-lain. Karena kita kan ada agama kita sendiri, cuma ngasih minum apa salahnya sih? Berarti kakak kayak ibaratnya kerja lah Kak ya, apa tugas kakak itu aja ya? Bukannya kakak meminta di situ? Enggak. Iya. Oke. Paling aku minta kok sepi kali rumah kasih orang sembahyang, udah gitu aja. Kasih rame kayak dulu lagi. Nah, kadang apa udah lama nggak bagi-bagi sembako, kasihlah bagi sembako. Suruhlah cucu yang kaya datang, kasih sini janda-janda sembako, udah gitu aja aku niatnya, bukan yang lain-lain. Karena berbagi ibaratnya. Jadi tanggapannya tetangga dan warga di sini Kak dengan adanya ini, kan ini agak aneh gitu ya. Soalnya ini kan pemukiman kita lihat mayoritasnya Muslim ya. Nah, kenapa di sini ada satu aja dia makamnya yang lain suku gitu? Nggak pernah komplain. Nggak pernah komplain ya. Memang pun dari dulu udah di sini ya Kak ya. Karena kalau orang-orang sini Cina sembayang, nanti ada anak-anak lajang sini. Mama suruh kasih uang parkir orang itu. Ya, mereka pun ada dapat juga lah dikit-dikit gitu. Kasih, walaupun orang itu nggak jaga parkir, tapi Mama tetap kasihku. Nanti kalau apa kasih aku yang itu, kasih uang rokok. Yalah. Jadi biar kita aman. Oh iya Bu, ya Bu. Jadi kan kami nggak jahat sama orang ini, kami nggak pernah ganggu sama orang ini, dan kami tidak mau diganggu. Penting kalau ada orang sembahyang, kasihku, ya dikasih. Berarti bangunan ini Kak dibangun atas dana yang dikumpuli sama orang yang pernah sembahyang di sini ya Kak ya. Istilahnya ada dapat rezeki dibangun sikit. Biasanya ini kalau mau Imlek ya. Iya, mau Imlek. Nah, biasa dicat, tapi udah nggak ada donatur, jadi payahlah nyari donatur. Kenapa donaturnya bisa pada lari atau hilang gitu Kak? Karena apa Kak? Entah orang itu udah karena mereka merasa ini udah nggak ada lagi kuat tenaganya atau gimana Kak? Karena dulu katanya AP ini orangnya baik, banyak yang dapat dari sini rezeki ya. Tapi lupa gitu. Maksudnya lupa ini? Lupa sama AP ini gitu. Jadi tiba-tiba nanti kalau udah susah datang. Waktu masih jaya lupa gitu. Gitulah. Makanya ceritanya kayak berarti si AP ini murka marah gitu ya Kak ya. Marah. Jadi mereka ini dituruni lagi gitu. Itulah. Kadang kan orang tuh kalau maaf cakep, kalau kayak orang Koko kan percaya sih yang mal kayak gitu. Kan percaya ibaratnya dulu aku jaya, tiba-tiba aku jatuh. Nah, karena aku dihukum siapa? Dia dulu dapat rezeki dari siapa? Memang kalau orang Koko kan percaya sama yang beginian, sama pekong ya kan. Tapi
Iya, memang yang kakak bilang pada umumnya sih memang begitu, cuman untuk saat ini cara berpikir itu mungkin agak sedikit udah bergeser gitu loh. Jadi mungkin sebagian besar orang masih beranggapan seperti itu, cuman sekarang udah pada agak bergeser lebih ke logika gitu Kak. Jadi seperti pada kakak sendiri pun kan kakak nggak memohon gitu. Jadi memang pada dasarnya semua agama itu kan tujuannya sama. Kita diciptakan oleh Tuhan gitu dalam agama ya. Jadi kita kan memohon itu pada yang kuasa gitu loh. Sedangkan mereka ini kan ya boleh dibilang roh yang dulunya pun manusia gitu. Ya mungkin setelah dia menjadi roh itu banyak rohnya digunain oleh orang untuk menolong sesama gitulah Kak ya. Jadi ya itulah pemirsa, intinya sebagian dari kita itu memang masih ada yang mempercayai hal demikian. Saya pun tidak melarang ataupun gimana ya, intinya itu semua terlepas kepada individu kita masing-masing gitu ya. Jadi mohon tanggapan ke video ini jangan yang terlalu ke negatif, ambil sisi positifnya gitu loh. Jadi konten ini tujuannya sih untuk mengangkat sejarahnya Apek Tang Tong Jin ini ya, bukannya untuk mengajari yang tidak begitu. Yang tadi kakak bilang anak kecil itu Kak, yang dua itu? Iya, karena orang itu kalau kemasukan makan bonbon. Bukannya anak kecil ini yang masuk ya? Enggak, orang itu kalau apa, kadang anak kecil kan, jadi kami bingung. Nah, loh. Dia minta permen? Minta permen. Berarti ada dua anak kecil. Aku memang dimimpiin. Aku nggak pernah dimimpiin. Datang dia, aku pas di kamar mandi, posisiku aku di kamar mandi gitu kan. Nah, dua anak kecil, satu orang tua. Aku dimimpiin. Nah, itu. Tapi aku nggak percaya, antara percaya enggak gitu. Nah, itu aku bilang itu di situ banyak harta karun, enggak ada itu, aku bilang. Tapi senyum-senyum aja. Nah, yang tua ini senyum-senyum aja, anak kecil itu pun senyum-senyum aja. Tapi aku nggak terus, nggak lama ngaji. Aku tuh bangun lah, dan kita sholat subuh. Jadi kakak taunya itu ada anak kecil, pertama dia minta permen, terus kedua itu kakak kok bisa tahu ada dua anak kecil? Karena dia datangi aku dua anak kecilnya, sama orang tua. Dalam mimpi. Selama kakak di sini nggak pernah ada kayak penampakan Kak? Enggak, aku nggak pernah nampak sama sekali. Aku nggak pernah nampak. Kakak kepingin nggak gitu? Ya kepingin juga sih. Pasti baik sama kita. Ya maksudnya memang baik, cuman wujudnya tiba-tiba datangnya agak menyeramkan gitu Kak? Istilahnya ya mau kayak mana ya kita ya. Memang kadang kepingin juga. Kadang kalau mama dari sini dia jalan, apa itu? Bongkok-bongkok apanya segini jenggotnya. Mama jelas dinampai. Tapi kalau kami memang nggak pernah dinampai. Bapak juga nggak pernah dinampai. Kalian bapak dulu ini yang suka bersih bapak, mendiang bapak. Nanti kalau kemasukan panggil dulu cucu. Dah dipanggil bapak nggak mau. Bukan ini yang kalau bahasa Cina yang itu mama yang datang. Padahal bapak yang bersihin. Tapi mama yang dipanggil. Berarti di sini pawangnya nggak ada pawang yang tetap menetap di sini ya, bebas siapapun ya, mau bebas bawa siapa boleh mau bawa. ya. Kemarin itu pun ada juga sembahyang mau cari pawang. Oh di sini bawa pawang sendiri kok. Nggak ada pawang yang ini harus kita bawa lah. Kuku harus cari sendiri. Oke, kalau gitu informasi lainnya udah nggak ada lagi ya Kak ya, berarti ya. Nah oke pemirsa, saya rasa udah cukup ya video dari pemakaman Pek Tang Tong Jin yang berada di Jalan Karya Lorong 1, apa namanya tadi, Gang apa Kak? Gang Wonorejo. Gang Wonorejo ya. Sekali lagi saya mau pesan pemirsa, video ini pemirsa boleh percaya, boleh juga tidak. Jadi apa yang diungkapkan oleh kakak ini adalah yang kakak ini tahu gitu Kak ya. Jadi mohon ambil nilai positifnya ya pemirsa ya. Kalau gitu saya tutup, saya akhiri video ini.